bisa mengubah pada masanya itu ribuan orang dalam waktu yang singkat itu menjadi pengikut Kristus. Nah, yang pertama kita akan belajar dari apa yang diajarkan, apa yang diwariskan dari para penginjil Jawa ini. Yang pertama, ketika dia mengalami peralihan agama, memang di situ ada gejolak, itu pasti ada. Tetapi gejolak itu bisa dilewati dengan aman karena dia menghormati budaya lokal dan dia bersaksi tanpa melukai. Maka dalam salah satu pesannya Kiai Tunggul Wulung, dilarang menghina Nabi Muhammad. Dan ini tentu berbeda dengan gaya-gaya pendekatan kita sekarang. Kalau ada orang menjadi Kristen lalu kemudian diekspos besar-besaran tanpa melihat bahwa ketika dia diekspos besar-besaran itu kemudian ada yang terluka dan aksesnya dia kepada keyakinannya yang lama akan ditolak. Dan Islam sudah belajar dari situ. Makanya orang Hindu diperlukan waktu transisi untuk mereka sepenuhnya menjadi Islam. Sunan Kudus melarang orang-orang Kudus makan daging sapi. Padahal sapi itu halal bagi Islam. Tetapi karena sapi itu sangat dihormati dalam agama Hindu sebagai simbol dari kendaraan Dewa Siwa, makanya dengan tidak memakan sapi, dia berkorban agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang Hindu. Padahal etos semacam ini ada dalam Alkitab. Semua makanan itu tahir. Tapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Apa tidak ada makanan selain babi? Di kampung-kampung muslim kemudian kita selalu mengekspos perbedaan kita seperti itu. Padahal masih banyak yang lain. Ini misalnya. Reaksi pertama terhadap munculnya komunitas Jawa Kristen itu dilakukan oleh seorang guru kebatinan Islam, katakanlah begitu, namanya ada Raden Panji Notoroto. Itu sudah sekitar tahun 1890-an. Jadi artinya sudah pada zamannya Mbah Kulen, pada zamannya Kiai Tunggul Wulung. Namanya Serat Bayanullah. Nah, dia mengatakan orang Jawa yang agung di Betawi pada nungsung pada sesat katanya, ya. Kemudian salin sesembahan manut tataning serani, kemudian dia berganti agama, kemudian menjadi orang Nasrani. Kang malbeng gereja manembah arep-arepan, kalau masuk ke gereja menyembahnya berhadap-hadapan, dan itu asing bagi orang Islam. Mungkin bagi orang Kristen Ortodok tidak asing karena sama-sama ketika misa itu menghadap satu kiblat, ya. Tetapi itu artinya soal kebudayaan. Kemudian terakhir itu untuk mengenangnya apa? Wirangi sen wong Jawa salin agomo. Ini satu stigma. Jadi orang yang pindah agama itu memalukan. Nah, padahal sebelumnya juga orang-orang Hindu pada rame-rame pindah ke Islam. Karena itu menurut saya kekristenan juga harus membuat strategi kebudayaan yang bisa membuat kekristenan itu tidak menjadi asing di lingkungan orang-orang yang menjadi lahan pelayanan kita. Nah, Serat Bayanullah itu secara khusus menyebut Ngoro sebagai evangelisasi kontekstual dari Mbah Kulen. Nah, makanya dikatakan ini salah satu pupuhnya, ya. Saya boleh tembangkan sedikit supaya kita bisa mengerti pendekatannya Kulen yang memperkenalkan dzikir Kristen, la ilaha illallah Yesus Kristus ya rohullah sun angandel Allah sawiji kang langkungi kuasanipun, aku percaya Allah itu esa yang kuasanya lebih besar, dan juga kepada Yesus Kristus dan roh Allah dan roh kudus. Kemudian disindir oleh Serat Bayanullah itu dalam pupuh mijil. Suwung wang wong wulo wung wangisi napasangining wong yo pracaya ngilmu kang mangkono padha lawan agama serani saben akad manjing gereja Yesus Kristus. Jadi seperti bambu lubang tanpa isi,
mereka berzikir, menghela nafas, ini kan mengingatkan dikirnya kulen. La ilaha illallah itu. Sun angandel Allah sawiji Yesus Kristus ya Rahullah itu kan disindir. Berzikir menghela nafas. Jangan percaya pada ilmu seperti itu. Itu ilmu Nasrani. Setiap minggu masuk gereja Yesus Kristus. Minto jembar kubure yen wati. Minta ketika kuburnya akan luas ketika mati. Lah salahnya apa? Setiap orang meminta masa depan akhirat yang baik. Lepas para nyodo iku desa ngoro panggonane Mojokerto arane negari meh lumrah wong Jawi ngisagama luhung. Mereka berdoa lempang jalannya kepada kematian, melesat ke surga jauh. Kelompok ini ada di Ngoro, wilayah Mojokerto. Sudah lazim di sana orang Jawa mencari agama Isa yang agung. Perhatikan, ketika orang-orang Muslim itu memiliki stigma negatif terhadap Barat, terhadap Belanda, tetapi dia tidak kehilangan hormat kepada Isa Al-Masih. Ini yang menarik. Jadi kalau mau dirumuskan itu, kekristenan no, Yesus Kristus yes. Jadi kekristenan yang identik dengan Barat itu no. Tetapi Yesus Kristus iya, karena itu tetap dikatakan orang Jawa mencari agama Isa yang agung. Isa gomo luhung. Jadi ini yang menarik untuk dipelajari dalam konteks Islamisasi, kemudian nanti bagaimana gambarannya ketika menghadapi upaya yang sama dengan kekristenan.